Selamat datang di analisis kontemporer versi rakyat. Hari ini kita nggak bahas bencana alam, karena jujur aja ini bukan alam yang marah. Ini manusia yang makin bego tapi berkuasa. Sebelum air bah nyapu di Sumatera Utara, 3 pejabat kita udah duluan nyapu akal sehat. Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, dan Hanif Faisal Nurafiq. Mereka ngomongnya kayak superhero ekonomi, padahal aslinya tukang legitimasi eksploitasi. Ceritanya sih membangun negeri, tapi prakteknya ngejual paru-paru bumi. Dan yang paling absurd, ada yang bilang, negara maju dulu juga babat hutan. Masa kita nggak boleh? Wah mantap nih, logika copy paste kehancuran. Sumatera Utara tuh kaya bro, batang toru, hutan tropis, spesies langka. Semuanya udah kayak wishlist buat investor. Tapi sekarang tinggal wishlist doang. Data resmi bilang deforestasi nasional naik 58,19% di tahun 2023. Bukan typo, bukan gosip. 58% naik. Hutan turun, akal sehat hilang. Dan lucunya pas data ini muncul, yang diomongin pejabat malah kita harus percepat investasi. Terjemahannya, ayo rusakin lebih cepat tapi legal. 3 kementerian ini yang harusnya jadi bodyguard bumi, sekarang malah kayak event organizer kehancuran. Kementerian Investasi, Lingkungan, Kehutanan. 3 pintu gerbang neraka versi birokrasi. Kita mulai dari Bahlil Lahadalia. Dia bilang negara maju dulu juga babat hutannya. Masa kita nggak boleh? Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Bang, itu bukan pembenaran, itu pembodohan. Itu kayak bilang, orang dulu buang sampah sembarangan, masa kita nggak boleh ikut? Ini nih logika kebanggaan bangsa, ikuti aja kehancuran global, yang penting mirip. Bahlil, serius deh, kalau begini caranya, kita nggak butuh inovasi, cukup tiru kesalahan orang. Lanjut ke Hanif Faisal Nurafiq. Ini orang kayaknya ngefans sama kata efisiensi. Katanya, izin lingkungan sekarang dipermudah, tapi jadinya malah kayak rusak alam. Izin keluar cepat, pohon tumbang lebih cepat. Bayangin, investor bisa ngeruk tanah cuma lewat klik. Paperless tapi pohon juga ikut less. Efisien banget sampai bumi aja burn out. Keren sih pelayan publiknya. Pohon di Sumatera sekarang bisa ditebang tanpa antri. Cepet, rapi, mematikan. Dan terakhir, Raja Juli Antoni. Dia nih kayak menteri paling tenang di tengah badai. Saking tenangnya, waktu deforestasi naik, beliau kayak lagi silent retreat nasional. Mungkin mikir, itu izin warisan menteri lama, bukan tanggung jawab gue. Padahal ya, kalau lu diem pas hutan dihancurin, lu bukan netral bro, lu kolaborator pasif. Kadang diam itu bukan emas, kadang diam itu lumpur. Dan hasilnya, ya lu lihat sendiri, banjir bandang, gelondongan kayu pada nyangkut di jembatan. Bukan kejadian alamiah, tapi izinnya. Setiap batang kayu yang hanyut itu bukan kebetulan, itu dokumen izin yang hanyut bareng lumpur. Tanda tangan pejabat disahkan oleh arus deras. Lucu ya, semua pejabat sibuk bilang kami berduka, padahal duka itu hasil kebijakan mereka sendiri. Jujur, gue rasa mereka pantas dapat penghargaan. Kategori efisiensi dalam menghancurkan alam dengan senyum birokratis. Tepuk tangan dulu dong. Hebat, hebat. Kita sering dibilang ini bencana alam, padahal bukan. Ini bencana kebijakan, bencana logika. Selama filosofi yang penting investasi masih dijual, selama pejabat masih pakai dalih pembangunan buat jual alam, kita bakal terus siapin peti buat bumi sendiri. Jadi sebelum hutan habis, ayo kita tuntut akuntabilitas. Tapi sebelum izin kotornya ditandatangani. Kalau lu juga muak sama logika absurd kayak gini, komen di bawah. Cabut izin, bukan pohon. Dan jangan lupa subscribe, biar akal sehat kita nggak punah bareng hutan kita. Ini bukan bencana alam, ini bencana akal sehat.